Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Untuk meraih visi tersebut, ITERA memiliki misi berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Selain itu, Institut Teknologi Sumatera saat ini sudah memiliki 35 program studi yang tersusun dalam 5 jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari terkait sudut dalam ruang. Langsung saja kita bahas materinya. Sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis merupakan sudut yang dihasilkan dari dua garis yang saling berpotongan tetapi tidak sebidang dan membentuk sudut lancip atau sudut siku-siku antara kedua garis tersebut. Langsung saja kita perhatikan ilustrasinya. Terdapat dua buah garis CE dan BG pada bangun ruang kubus berikut. Kita akan menentukan sudut antara kedua garis tersebut. Pertama-tama, karena garis CE dan BG belum berpotongan, maka kita ubah posisi BG dengan menggeser garis tersebut hingga memotong garis CE dan membentuk sebuah sudut. Misalkan kita namai ruas garis BG hasil pergeseran tersebut sebagai ruas PQ dan titik perpotongan antara PQ dan garis CE sebagai titik O. Lalu kita hubungkan kedua ujung garis yaitu E dan Q sehingga terbentuk segitiga EOQ dan diperoleh bahwa sudut antara CE dan BG sama dengan sudut antara OE dan OQ sama dengan sudut bidang EOQ. Selanjutnya, kita dapat tentukan panjang sisi segitiga EOQ menggunakan teorema Pythagoras. EQ kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HQ kuadrat. EQ sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah HQ kuadrat. Untuk menentukan besar sudut segitiga EOQ, maka kita dapat gunakan aturan kosinus yang pernah kalian pelajari sebelumnya di materi trigonometri sehingga cos theta sama dengan OE kuadrat ditambah OQ kuadrat min EQ kuadrat per 2 dikali OE dikali OQ. Berikutnya yaitu sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara garis dan bidang tersebut, atau dapat dikatakan juga sudut antara garis dengan proyeksi garis tersebut pada bidang. Mari kita perhatikan ilustrasinya. Terdapat sebuah garis AH dan bidang BDHF pada kubus berikut ini. Kita ingin mengetahui berapa sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Maka pertama-tama kita buat suatu bidang yang melalui garis AH dan tegak lurus pada bidang BDHF. Akan kita peroleh bidang berbentuk segitiga ACH sehingga kedua bidang tersebut berpotongan pada sebuah garis. Misalkan kita namai ruas garis tersebut sebagai ruas garis HP. Ruas garis HP merupakan proyeksi garis AH pada bidang BDHF, sehingga diperoleh sudut antara garis AH dan bidang BDHF sama dengan sudut antara garis AH dan garis HP, sama dengan sudut segitiga AHP. Nah, segitiga ACH sama kaki dan titik P terletak di tengah AC, maka segitiga AHP siku-siku di P. Dan karena kita ingin menentukan besar sudut antara garis AH dan garis HP,
yang mana merupakan proyeksi garis AH pada bidang BDHF, maka dapat kita tentukan menggunakan konsep trigonometri, yaitu sin AHP sama dengan sisi depan segitiga AHP per sisi miring segitiga AHP sama dengan AP per AH. Terakhir yaitu sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang mana masing-masing garis berada pada tiap bidang tersebut, dan kedua garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut juga sudut tumpuan. Perhatikan ilustrasi berikut. Dapat kita lihat, terdapat dua bidang yang saling berhimpitan pada sebuah kubus, yaitu bidang BDE dan bidang BDG. Untuk mengetahui besarnya sudut yang dibentuk kedua bidang tersebut, maka kita bentuk garis yang tegak lurus pada masing-masing bidang dan berpotongan pada titik P. Sehingga dapat kita nyatakan besar sudut antara dua bidang BDG dan BDE adalah besar sudut antara garis EP dan garis GP, dan diperoleh sudut antara DE dan BDG sama dengan sudut antara garis EP dan GP sama dengan sudut segitiga EPG. Kemudian tentukan panjang ruas garis EP dan EG menggunakan teorema Pythagoras, sehingga EP kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AP kuadrat. EP sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AP kuadrat. EP sama dengan GP. EG kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AP kuadrat. EG sama dengan akar dari EP kuadrat ditambah GP kuadrat. Setelah itu, maka kita dapat tentukan besar sudut segitiga EPG menggunakan aturan kosinus. Cos EPG sama dengan EP kuadrat ditambah GP kuadrat min EG kuadrat per 2 EP kali GP. Yeay, akhirnya selesai. Bagaimana adik-adik? Mudah dimengerti kan? Terus banyak berlatih soal ya, karena kita akan mudah menjawab soal ketika kita membiasakan diri mengerjakan soal-soal tersebut. Tetap jaga kesehatan dan terus tingkatkan semangatnya ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hangat dari kelompok 64 KKN dari ITERA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.